Gue nggak tahu masa hidupnya seperti apa, cuman ada hal mistis yang gue rasakan di kehidupan mama gue. Semasa hidupnya waktu tinggal sama gue, kerjanya hanya tidur, makan, yut, nggak jawab, masih diem kayak gini, masih nunduk kayak gitu. Nah pas dipanggil, tiba-tiba oma gue langsung berekspresi seperti ini. Sosok nenek-nenek perempuan gitu yang nongol di atas plafon. Pas ditunjukin fotonya dia kaget, ini oma saya, ini orang tua saya, kata nyokap lu. Pas ditunjukin fotonya dia kaget karena dia ngelihat yang di foto itu, yang ngelihat dia kepala yang turun di atas plafon itu. Halo guys, balik lagi sama kita di Ghost Paris. Parah is. Jadi saat ini kita kedatangan narasumber baru nih, si Christopher. Jadi dari Christopher ini dia akan menceritakan tentang cerita yang menurut gua nih cukup serem juga sih gua nih kalau untuk nangkepinnya ini ya. Karena dia cerita sedikit aja ke gua tuh, ya gua sempat merinding sih. Iya. Nah terus kita juga di sini nih kedatangan wajah baru nih. Tolong dikenalin dong, ini wanita ini siapa ya? Yang cantik Siapa? jelita. Hai, Perkenalkan guys. diri. Iya, ini mampir sebentar ya guys ya, nama Kiki. Ya ini Ya, kebetulan Kiki. karena lagi main jadi mampir sebentar ya. Oke lanjut. Oke, seperti biasa. Tapi tunggu dulu nih, nggak afdol kalau kita nggak ajak open kita. Oh, Jadi lu tahu nggak Ghost Paris ini maksudnya apa? Belum tahu. Belum tahu. Kasih tahu Cek, apa Oke. itu Ghost Paris ya? Ghost Paris itu Ghost Parais. Jadi kalau Parais. seandainya kita ngomong Ghost Paris, kalian harus bantu Parais. Ya. Tunjukkan. Gitu. Siap. Oke, Oke. ulang ya. Ya. Oke guys, balik lagi bersama kita di Ghost Paris. Parais. Cakep. Oke. Jadi di sini kita bakal mendengarkan cerita dari narasumber kita. Di sini ada Christopher. Biasa kita panggil Titi aja lah ya. Titi. Kita panggil di sini dia dengan sebutan Titi. Dari mana Titi? Titi terlalu imut Chris. ya. Oke, jadi di sini kawan-kawan si Chris ini dia punya cerita yang menurut gua nih cukup menyeramkan ya. Karena gue juga untuk sedikit mendengar ceritanya aja tuh cukup merinding gua. Dan untuk si Christopher ini ceritanya juga nggak jauh-jauh dari keluarga. Jadi ini datang dari orang terdekatnya seperti itu. Jadi kalau untuk cerita lebih lanjutnya bakal kita mulai aja nih ceritanya. Masuk ke cerita. Oke Ti, lu boleh ceritain gak nih awal mulai ceritanya ini? Kan katanya lu punya keluarga lah ya, yang bisa dibilang mungkin punya semacam pegangan ya. Mungkin kita ngertinya tuh dengan istilah kodam sih ya. Ya, udah. Coba lu ceritain deh. Kalau enggak dari apa itu dari mana namanya? awalnya? Susu. Ini gue bercerita tentang leluhur gue, oma gue. Waktu oma gue masih hidup ya. Sekarang oma gue udah meninggal. Cuman gue menceritakan tentang masa hidupnya oma gue. Jadi 8 tahun yang lalu gue tinggal bersama orang tua, sama oma gue yang masih hidup, sama saudara-saudara gue. Adik-adik abang-abang udah ya? Ya. Oke. Terus? Gue nggak tahu persis tentang masa hidupnya oma gue waktu dia muda sampai tua ini. Zaman dulu. Waktu itu Karena masih kecil awalnya juga. Dulunya oma gue tinggal di Jawa, di di Jawa. Jawa Timur. Oke. Posisinya oma gue datang ke kota Jakarta ketika gue mulai SMP masuk SMA. Gue nggak tahu masa hidupnya seperti apa, cuman ada hal mistis yang gue rasakan di kehidupan oma gue. Dimana suatu waktu ketika oma gue tinggal sama gue, udah tinggal sama keluarga gue, sama orang tua gue, rumah gue masih ngontrak. Rumah gue masih ngontrak. Gue tinggal di rumah oma gue. 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 Gue tinggal di rumah
itu ada 3 kontrakan di daerah Jakarta Timur. Ada 3 kontrakan, di mana 3 kontrakan itu kontrakan petak yang udah diisi full. Termasuk gua salah satu di situnya, Iya. gua tinggal di tengah. Karena Oke. 3 ada gua di tengah. Ya, oke. Nah, ada momen di mana oma gua udah mulai sakit. Sakit-sakitan, udah kurus, pokoknya udah lanjut usia. Terus oma gua tuh nggak bisa berdiri, udah nggak bisa berdiri, Nggak bisa jalan ya. nggak bisa jalan, buat duduk aja tuh juga susah. Jadi emang kemana-mana dibantu gitu ya, Ya. dibopong gitu. Ya, jadi posisinya selama hidupnya waktu tinggal sama gua kerjanya hanya tidur, makan di situ, tidur di situ. Mohon Bahkan kalau mau ganti baju pun ya Iya. di kasur aja. Berarti emang kalau mau untuk aktivitas ke kamar mandi pun memang tetap di situ gitu berarti. Oh enggak Mohon maaf. diangkat ya kalau Ya, dibantu. Oh, berarti kalau mau ke kamar mandi tetap jalan. kamar Berarti mandi. memang benar-benar nggak bisa gerak sama Nggak sekali ya, bisa. maksudnya untuk kakinya ya. Ya, benar. Tapi untuk kesadaran masih aman, masih sadar gitu. masih Masih sadar, sadar. masih Oke. nggak pikun ya. Iya. Nggak pikun. Nggak, Masih nggak bagus. pikun. Kondisi oma gua kalau lihat dari tubuhnya kakinya nekuk. Mm-mm. Jadi kakinya nekuk ya begini lah. Nekuk kayak ini kaki, ini nekuk seperti Bengkok ini. ya, bengkok. Bengkok ke kiri. Sorry nih, Oma lu umur berapa sih kira-kira? 80 ya? 80-an ada? 80-an lah ya. Meninggalnya sekitar 78. Oh berarti Oh, belum belum sampai nyampe. angka, belum nyampe 80. Oke, 70-an lah ya. Terus Oke. itu berapa lama itu sampai yang apa? Sakitnya itu. Maaf, ini kakinya apa Ketekuk. nekuk itu dari awal sakit atau kayak beberapa lama terus kakinya kaku gitu? Mulai sakit itu sampai kaki kaku tuh sekitar 5 tahunan. Oh berarti lama banget ya? Iya, lama. ada 5 tahunan. Oh iya, tapi kan dulu Oma lu ini ya, waktu masih bisa jalan pun kakinya juga memang udah Iya, pakai udah tongkat ya? bengkok. Udah Ah, bengkok. Oh, oke. Tapi waktu itu masih tetap bisa jalan sendiri Bisa, kan, meskipun pakai dibantu tongkat. Tongkat, sampai teh. Berarti Oh, semenjak berarti sakit ini sampai drop itu 5 tahunan itu sampai yang Ya. nggak bisa. bener-bener Iya, sekitar rebahan 5 di kasur itu 5 tahun itu kayak gitu. Iya, benar. Oke, terus. Jadi ada momen dimana gue nggak tahu oma gue punya sesuatu apa yang disimpan. Cuman di sini cerita seremnya. Gue punya saudara gue tuh baru pulang kerja. Nah ketika saudara gue pulang kerja di rumah cuma ada oma gue. Nah posisinya karena itu kontrakan petak, posisinya berarti kan ruang tamu, kamar, baru kamar mandi. Iya. Kamar mandi kan biasanya sekaligus dapur ya. Dapur. Nah, saudara gua, abang gua, dia pulang kerja lapar. Ceritanya lapar, dia ke dapur mau cek makanan. Nah, posisinya abang gua mau ngecek makanan, dia ngelewatin kasur oma gua. Gitu. Oh iya. Ngelewatin kasur oma gua, dia ngeliat oma gua lagi tidur. Itu sekitar sore lah, siang ke sore gitu. Gue juga lupa karena ini sharing antara keluarga kan, Iya, iya. menceritakan sama gua. Jadi abang gua pulang kerja, dia ke dapur ngeliat makanan posisinya. Pas ngeliat makanan di dapur nggak ada makanan, sebelum dia ke dapur dia ngeliat oma gua jalan gitu, oma gua lagi tidur. Nah pas dia setelah ngecek makanan dia balik lagi, oma gua langsung duduk Duduk sendiri, posisinya seperti ini, kayak gitu. nunduk begini. Nunduk begini dan duduknya itu tegak, Padahal sebelumnya harusnya nggak bisa sendiri. nggak Nggak bisa. bisa. Dia bangun untuk duduk sendiri nggak bisa karena Dibangunin. Harus dibantu. tulangnya udah nggak kuat, terus punggungnya tuh bengkok. Oh iya iya iya. Terus itu gimana ceritanya kok bisa duduk sendiri tuh? Di situ abang gua, saudara gua ngeliat kaget, ngeliat sama gua duduk sendiri, dipanggil. Nama oma gua tuh dipanggilnya Yuyut, Oh iya, Mm-mm. oke. dipanggil Yuyut di keluarga gua. Panggil Yut, nggak jawab, masih diem kayak gini, masih nunduk kayak gitu. Nah pas dipanggil, tiba-tiba oma gua langsung berekspresi seperti ini. Wah, Ah, Sambil- serius? iya. Oh ada suaranya gitu. Heeh, ada suaranya, tuh gue merinding tuh jadi tuh. Oh, jadi ini si- kejadian beneran sih. Si siapa tadi?
manggil dia pas dia kaget posisi duduk itu kan begini nih. Terus pas dipanggil Nggak, Respon. pertama nggak ngejawab. Ah. Terus habis itu beberapa panggilan ke beberapa ya panggilan keberapa dia langsung angkat tangannya Bersuara. gini-gini sambil bersuara sambil melotot. Tapi itu suara Suara dari Yuyutnya, Oh, bukan suara lain gitu. bukan. Nah setelah itu, Oh, kalau gue udah lari itu. nah abang gua ngeliat kayak gitu, abang gua kaget. Cuman abang gua posisinya dia nggak bisa kabur karena pikiran abang gua itu kalau gua kabur ini nenek gua, Iya, bingung juga sih. Iya. kayak iya. kalau gua nggak kabur gua juga ketakutan. Akhirnya sama abang gua dibentak teriak panggil nama Yuyut. Nah ketika dibentak itu dia baru sadar kayak gini, langsung lemes. Terus kenapa sih, langsung jawab kayak gitu. Oh. Bantuin aku tiduran dong, langsung ngomong kayak gitu. Wih, gila. Berarti nggak sadar Berarti ya. tadi bukan Nggak dia sadar. ya. Itu Jadi juga cerita gua dari sama gua yang dialami sama keluarga gua. Terus katanya sebelum kejadian itu Omah ini katanya ada tetangga yang katanya bener nggak, katanya ngelihat Omah sosok yang mirip Omah katanya di loteng apa di atas Iya, plafon gitu. Di plafonnya. Ya, itu Ya, itu gimana juga tuh? salah satu kesaksian dari tetangga sekitar sih. Mm-mm. Tepatnya tetangga sebelah rumah yang 3 petak itu. Mm-mm. Posisinya rumahnya di sebelah kanan. Jadi tetangga gua itu dia masih muda, nikah muda, tapi udah punya anak 1. Nah, ini hamil kedua. Oh, lagi hamil berarti ini. Lagi hamil kedua. Oke. Nah, tetangga gua karena hamil dia selalu nyium bau amis-amis gitu. Agak sensi ya. Agak Hmm. sensi. Nyium bau amis. Terus ada momen dimana dia nunggu suaminya Pulang ke pulang kerja. kerja. Sekitar abis maghrib. Oh, malam ya. Jam 7, mau menuju jam 7, pintu depan dibuka. Pintu depan dibuka sambil nunggu suaminya sambil nonton TV biasanya. Mm-mm. Nah, pas dia lagi duduk nonton TV itu, Yang dia ngeliat keluar, dia kaget. Dia kaget karena ada sosok nenek-nenek perempuan gitu yang nongol di atas plafon. Kepalanya turun ke bawah di atas plafon depan teras. Dia kaget. Jadi kayak sekelebetan atau misalnya kayak Nongol sosok gitu. itu tuh ngeliatin. Ngeliatin. Sosok itu ngeliatin kayak palanya doang turun Kayak kayak gitu. gitu. Jalan atau cuman Enggak, diem. Oh, diam. Diam, dia kaget. Nggak tahu hilangnya gimana, pokoknya dari kesaksian itu tetangga itu ngomongnya dia ngeliat. Terus akhirnya dia cerita. Nah, cerita ke suaminya. Terus baru kejadian karena hamil tuh dia nyium bau. Nyium bau dari Bau-bau Bau nggak enak amis, ya. nggak enak. Amis, pesing Ah. gitu lah Pokoknya ya. kalau orang Amis, hamil bau kan biasanya sensi pesing, ya, kayak jauh. bau gimana gitu. Nah, terus dia ngomong karena nyium baunya dari rumah. Oh, dari tempat lu. Nah, dari tempat Oke, gua. terus Terus dia ngomong ke orang tua gua yang perempuan. Dia Nyokap. nanya, "Bu, rumahnya tolong dibersihin dong," tegur gitu lah. Rumahnya tolong dibersihin. Terus nyokap gua, orang tua gua bilang, "Oh ya maaf ya, di sini masih ada nenek kita, nenek saya," gitu. orang tua nyokap lu lah itu. Orang tua nyokap gua ngomong gitu. Oh ya nggak apa-apa Bu, tolong dibersihin aja. Tapi respon tetangga gua kaget karena dia taunya cuma ada nyokap gua sama anak-anaknya. Nggak tahu kalau ada Omah di situ Nggak tinggal ada juga. Omah. Oh, dia nggak tahu kalau Ada Omah oma tinggal gua. situ. Karena kan nggak bisa jalan, terus nggak pernah keluar ya. Ya, karena nggak bisa jalan dan nggak pernah keluar. Pas ditunjukin fotonya dia kaget. Nih oma saya, nih orang tua saya Kata nyokap lu. Pas ditunjukin fotonya dia kaget karena dia ngelihat yang di foto itu, yang ngelihat kepala yang turun di atas plafon itu. Berarti Oh, diliatin ke istrinya itu. berarti tetangga lu itu pas ditunjukin foto sama nyokap lu, itu foto Omah lu sama sosoknya kayak orang yang dia lihat pas maghrib itu di atas loteng itu. Iya, dia ngeliat setan gitu di atas loteng itu. Terus responnya gimana itu dia? Dia kaget. Terus Dia kaget, ya gue nggak tahu gimana lagi. Pokoknya itu percakapan sama orang tua gue. Pokoknya dia kaget, tapi sebelumnya yang bikin janggal adalah sebelum kejadian tetangga gue ngeliat sosok ini, oma gue ngomong ke orang tua gue, ke nyokap lu. dengan omongan yang di sebelah, lucu ya, masih muda, gitu. Padahal Omah lu nggak pernah Manis. keluar ya. Oma gue nggak pernah keluar. Tapi dia Iya, bisa- gue merinding.
Oma gue nggak pernah keluar, nggak pernah tahu, tapi dia tahu tetangga sebelah tuh perempuan lagi hamil, lucu manis orangnya kayak gitu. Itu sebelum tetangga lu aja tahu itu kalau ada Oma di situ ya? Ya. Gila. Dan itu tuh kejadiannya Oma bilang kayak gitu tuh pas si tetangga udah lihat atau Sebelum. Jadi kejadiannya tuh posisi tetangga gue ngeliat, terus ditahan berapa hari. Nah pas posisi ditahan berapa hari nih, oma gue ngomong ke orang tua gue di situ. Oh. Berarti si tetangga lihat dulu. Lihat dulu. Tadi lu bilang sebelum. Lihat dulu. Sebelum kejadian ngomong sama orang tua. Oh. Lihat dulu terus Oma ngomong, abis itu ke tetangga ini ya. Baru tetangga kaget. Kaget. Ini yang ada di plafon waktu itu. Bukan hanya itu, ada posisi di mana juga rumah lagi kosong, ada nyokap gue. Nyokap gue lagi mau keluar terus siang-siang. Posisi kontrakan petak gue tuh cuma satu pintu sama jendela yang lurus, yang 1 meter kali 20 cm atau 30 cm gitu, yang lurus man. Itu hanya dibuka kan dari bawah gini kan. Nah pas posisi nyokap gue pamit ke oma gue, nyokap gue keluar, kunci, nyokap gue nyalain motor, starter. Dia ngeliat ke jendela, katanya oma gue lagi ngintip kayak gini, kayak gitu. Ngintip di jendela. Ngintip nyokap gue. Ini jadi pas nyokap lu lagi starter motor, si Oma ini nongolin palanya lewat jendela di dalam rumah ini? Iya. Terus nyokap gue kaget, dia buka pintu, nyokap gue untungnya berpikir positif ya, nggak ada pikiran negatif atau apa. Dia buka pintu terus marahin, ternyata mama bohong ya, selama ini bisa jalan, katanya kayak gitu. Nyokap gue nggak berpikir itu mistis, aja ya. positif. Ini antara positif atau antara kalau seandainya ini takut juga gitu. Iya. Sama kayak tadi yang abang lu mungkin ya, dia tuh ngelihat oma lu bersuara kayak gini-gini tuh, dia sebenarnya takut. Tapi kalau dia kabur, dia tinggal ini neneknya gitu. Lah mungkin nyokap lu juga begitu. Kalau seandainya nyokap lu bilang, mama kok tadi ada di sini, nah takutnya malah terjadi hal-hal yang beneran keluar mistis. Makanya untuk mengalihkannya jadi kayak pura-pura mama bohong ya, selama ini bisa itu kejadian. Serem juga. Habis itu gue merinding padahal masih hidup kan, masih hidup. Jadi Tapi keluar ada gitu. aja kejadiannya. Mamanya jadi keluar. Jadi setelah ngomong kayak gitu, tapi itu tetap ditinggal. pas ngomong kayak gitu tuh oma lagi ngapain? Beneran tidur? Enggak, di kasur aja bengong. Oh bangun di kasur? Posisi tiduran. Nggak ngerespon sama sekali tuh? Enggak. Cuman ketika nyokap gue datang bilang kayak gitu, oma gue nggak tahu apa-apa. Enggak, orang dari tadi di sini. Oh. Gitu. Tapi maaf nih, ini kan sakitnya berarti udah bertahun-tahun ya? Pernah kayak coba diobatin nggak sih? Dibawa pernah nggak diagnosa dokter tuh seperti apa gitu? Atau pernah kayak karena lu keluarga lu nih kayak udah pernah ngalamin hal-hal yang menurut lu janggal nih? Mungkin pernah nggak lu kayak tanya, mungkin kan kalau lu di Kristen mungkin lu bawa ke pendeta atau gimana, pernah lu bawa coba kayak gitu? Kalau selama hidupnya sih diajak ke gereja pernah, tapi selama sakit dibawa ke dokter pernah sih beberapa kali, cuman emang dikasih obat aja. Untuk diagnosisnya gue kurang tahu. Disuruh pulang kayaknya ya waktu itu, karena kayak, memang udah usia, jadi ya udahlah tunggu aja bu gitu. Berarti dokter emang Gak diobatin. Memang sakit normalnya menurut ilmu medisnya memang ya udah sakit biasa. adalah gitu sakitnya gitu. Sakit udah tua gitu. Sakit karena umur gitu. Ya sakit tua kan susah juga ya. Ngeri juga ya. Iya. Gila, aku dengarnya juga agak merinding. Karena gini loh, kalau orang zaman dulu itu masih kental ya, masih mistisnya itu kayak pakai susuk. Terus dia juga mungkin zaman dulu kan terkenal banget suka main pelet, pakai susuk, penglaris, pesugihan mungkin pada begitu-begitu ya kalau zaman dulu. Kalau zaman sekarang mah nggak ada ya. Ya ada cuma udah era globalisasi sedikit lah gitu. Tapi kalau zaman dulu wah itu hampir di setiap daerah ada. Hal lazim ya. Ya. Dan orang kalau udah pakai kayak susuk atau ngejalanin ritual-ritual apa gitu, memang untuk meninggal itu susah. Jadi kayak setannya itu nggak mau pergi. Harusnya yang mungkin oma ini udah meninggal ya, udah nggak bisa lagi untuk ada di raganya, di badannya dia aja, dia itu kayak udah nggak sanggup.
makanya bangun aja udah nggak bisa, duduk aja udah nggak bisa gitu kan. Itu yang setannya gitu loh, maksudnya yang membantu karena dia itu suka gitu ya. masuk dan dia nggak mau pergi gitu, rata-rata seperti itu gitu. Jadi ini Oma ini ceritanya memang dia punya gitu. Dia tuh kayak pakai susuk gitu, dulu mungkin dia kerja kan. Terus habis itu kalau orang-orang zaman dulu itu kalau pakai kayak gitu itu untuk meninggal itu harus panggil seseorang yang bisa mencabut kayak misalnya susuk atau penglaris atau apa gitu. Jadi baru dia bisa meninggal dengan normal gitu. Mungkin kayak siapa yang nanem terus Nah. yang dicabutin sama yang nanem itu. Ya pokoknya orang yang ngerti aja gitu, yang Berarti pintar nggak aja. harus yang nanem pertama gitu. Iya, nah begitu. Jadi mungkin susuknya atau setannya itu nggak bisa lepas begitu aja, terus dia meninggal, terus susuknya kebawa juga nggak bisa lah. Orang meninggal kan nggak bisa bawa-bawa hal kayak gitu kan. Oh iya. Seperti itu. Jadi orang aja misalnya nih kayak pakai apa ya? Kayak misalnya kita silikon lah apa gitu kan itu nggak boleh dong ya. Nggak boleh. Ya, untuk kita meninggal kan harus dilepasin semua kan Iya, gitu. Kawat gigi itu kan harus dilepas gitu, apalagi hal-hal kayak gitu. Jadi setannya nggak mau keluar kalau nggak disuruh pergi. Sebenarnya Oma itu udah lama nggak ada gitu ya sebenarnya. Cuma yang beratin ini setannya, makanya ada kisah-kisah hal kayak gini gitu. Berarti 5 tahun itu kurang lebihnya Oma masih ada di dunia itu tuh di berapa tahun itu? Berapa tahun ya dari sisa yang mistis-mistis itu? Agak lumayan lama sih. Tapi oke, kawan-kawan, ini disclaimer dulu ya. Jadi emang di sini nih cerita tentang omahnya si Titi ini, kenapa si Cece bisa tahu, karena memang kebetulan sama-sama satu keluarga. Jadi omahnya Titi ini juga omahnya Cece. Yeah. Cuman kenapa di sini Titi lebih banyak tahu, karena memang Titi tinggal bareng ya sama Oma, karena ya Cece ini juga udah berkeluarga, jadi memang udah tinggal sama keluarganya. Jadi memang yang lebih banyak, yang lebih merasakan pengalaman ini lebih sering ke Titi. Tapi Cece sendiri pun sedikit banyaknya juga tahu dia tentang omah ini ya. Gitu. Tapi ketika Oma lu meninggal nih lancar apa gimana gitu? Ada yang gimana? Waktu kan lu bilang tadi kalau seandainya orang yang misalkan pakai susuk ya tadi lu bilang ya, itu kan agak sulit lepasnya. Jadi itu lepasnya itu gimana kemarin setahu lu? Kalau untuk lepas kita enggak ya, karena gini, waktu itu kita udah panggil Pak Ustadz, terus nggak tahu mungkin kurang sempurna atau apa, aku nggak tahu ya, mungkin Pak Ustadznya juga zaman-zaman anak-anak muda sekarang gitu kan, mungkin kurang yang kiai atau apa harusnya ya. Terus Kurang mantep sempat gitu juga panggil pendeta, dan pendeta juga bilang wah ini berat gitu, karena dari beliaunya sendiri tidak melepaskan. Harusnya beliau itu jujur gitu ya, kalau misalnya aku pakai ini, aku udah nggak kuat, harusnya seperti itu. Tapi beliau juga udah nggak bisa ngomong, jadi akhirnya meninggal. Udah meninggal itu setelah dimakamin. Untuk prosesi pemakaman aku terlambat ya untuk datang, karena si Chris itu yang lebih mendampingi ya. Kalau aku datang terlambat, udah dimasukin aku baru datang. Nah itu setelah pemakaman pun kita pulang ke rumah itu seperti masih ada. Kita nggak nyangka kalau beliau itu udah dimakamin, udah meninggal. Kita itu kayak lupa gitu loh. Sosoknya itu seolah masih ada ya. Dan Ma gitu kan, atau enggak manggil mama aku gitu, atau manggil kita, itu masih ada suaranya. Oh iya. Nah hal-hal kayak Kapan gitu itu momennya itu yang ya setelah sehari dimakamin dan kita pulang ke rumah itu masih ada suara? masih ada suara, dan sosoknya itu kayak dia masih di situ gitu. Tapi begitu kita sadar, oh iya udah nggak ada gitu. Kita memutuskan untuk pindah rumah, pindah rumah baru, Pindah tempat tinggal lah. pindah tempat tinggal. Nah ketika kita pindah rumah, Oma tuh kita gendong. Dia padahal kurus tapi beratnya kayak orang gemuk. Kurus banget, Kurus tinggal banget. tulang aja. Tinggal tulang doang sama kulit kayak gitu. Berarti satu Tapi orang pas harus digendong ya berat banget. Rasanya tuh berat banget. Nah posisi ketika udah pindah, nah Oma gua ditaruh di satu kamar sendiri. Karena memang udah sakit kan. Udah sakit, jadi jangan berisik atau jangan ganggu lah untuk anak-anaknya. Kebiasaan Oma gua ketika masih hidup nih ya, Iya. dia kalau mau manggil
orang tua gua perempuan. Orang tua gua kan Nyokap lu lah. dipanggil nama kecilnya Yani. Omah manggilnya Yani. Nah, Oke. nama kecil nyokap gua. Hmm. Nah, karena mama gua nggak bisa jalan, kalau manggil orang tua gua, nyokap gue ini dia suka ngetok-ngetok tembok. Kalau enggak dia ngambil kayak sendok gitu, ngetok-ngetok ke lantai, sambil manggil nih gitu. Oh, berarti Nanti ini nyokap gue datang. sendok ini ada di sekitarnya lah berarti ya. Ya, kan untuk dikasih makan, makan. gitu. Oh, Dia emang disediain di khusus. sebelah omah tidur Ya. itu. Oke, oke. Ada meja gitu. Nah, ketika udah pindah, oma gue meninggal. Meninggal, kita urus lah. Pas diurus, sebelum meninggal kita bawa ke rumah sakit dulu. Karena nyokap oma gue parah kan. Ketika nyampe di rumah sakit, berapa hari oma gue meninggal di rumah sakit. Dinyatain berarti meninggalnya meninggalnya di rumah sakit. Meninggalnya di rumah sakit. Itu parahnya tuh karena apa itu? Maksudnya ke Karena ada sakit juga. Ternyata ada sakit lain yang membuat tubuhnya tuh drop. Oh, gitu. jadi kayak yang komplikasi biasanya sakitnya. yang biasanya manggil atau apa sih itu kesakitan gitu. Ya. Oh, abis itu dibawa ke Kita rumah taunya sakit. ketika kenapa bisa dibawa ke rumah sakit, taunya ketika satu hari nggak manggil, Oh, iya. tidur aja. Nggak mau Ternyata makan. pingsan. Kok pingsan? Oh. Nggak makan ya, nggak makan. Nggak makan. nggak minum. Satu hari biasanya kalau mau makan dia manggil Mhm. gitu. Atau misalkan dia punya duit, dia mau jajan apa, oma gue masih bisa jajan es krim masalahnya. Oh, masih bisa nyicip es krim? Iya. Iya. Nah, jadi kalian kalau bisa mau es krim, dia manggil nyokap gua, mintain beliin es krim, ntar nyokap gue yang suapin. Oh, gitu. Satu hari nggak bisa nggak manggil, belum makan sama sekali, makanya kita bawa ke rumah sakit. Nah, kita bawa ke rumah sakit, berapa hari dirawat, di situ dia meninggal. Saya Kristen, keluarga Kristen tapi oma masih Muslim. Muslim. Oke. Jadi pas dimandiin, udah didoain segala macam, pas dimandiin kakinya bisa lurus dari yang kaku nekuk Oh, gitu. iya. Ketika dimandiin kakinya lurus. Gue baru tahu kalau oma gue tinggi orangnya. Yang gue tahu selama hidupnya kan kecil, Pendek. kakinya kurus dan kakinya nekuk. Ini pas setelah meninggal dimandiin kakinya panjang ternyata. Masih berat nih. Berat sih, itu udah ini sih yang ngangkat. Udah. Yang Oh, dari orang yang angkat mandi keranda kan, berarti ya. keranda. Pas dikubur udah selesai, itu kita pulang. Nah, selama proses meninggalnya oma itu ada tetangga-tetangga tuh yang bantu, komunitas-komunitas Kristen gitu. Iya, iya, iya. Ada orang-orang dari suku lain lah. Malamnya setelah kita pulang itu, salah satu orang Kristen dari komunitas yang ngebantu itu dia kerasukan. Yang ngebantuin ngubur ini. Nggak ngebantuin kubur sih, maksudnya dia support. Dia Oh. beliin apa, dia gini, dia ngebantu dari segi yang lain. Tapi Iya, nah. kalau untuk yang nguburin kan ada tukangnya Orang sendiri. lain. Iya. Oh, oke, terus? Dia suami istri, udah punya anak. Yang kesurupan tuh istrinya. Dia dari orang Sulawesi. Dia kesurupan setan Jawa gitu. Orang Jawa. Taunya setan Jawa? Karena posisinya suaminya tuh ke rumah manggil nyokap gua kalau istrinya ngomong bahasa Jawa. Tapi dia bisa sebenarnya orang Nggak bisa sama sekali karena bukan orang Jawa. Karena Karena orang orang Jawa. Sulawesi tadi. Iya. Dia nggak bisa Suami bahasa Jawa sama istri sekali. itu orang Sulawesi semua. Mm-mm. Dia nggak bisa bahasa Jawa. Tiba-tiba Bahasa kesurupan Jawa. ngomong bahasa Jawa. Iya. Terus akhirnya nyokap gue dipanggil. Posisi di rumah tuh ada gua, abang gua, adik gua, sama nyokap gua. Oh, Berempat. Oke. Dipanggil nyokap gua, gue ikut. Nah, gue ikut. Pas gua datang sama nyokap gua, orang yang kesurupan ini, kayak ibu-ibu ini yang kesurupan, dia teriak-teriak. Akhirnya sama nyokap gue suruh pegangin, didoain sama nyokap gua, gue ikut bantu doa kan. Sadar, dikasih minum, terus tiduran. Gak lama kemudian dia duduk, ibu ini, terus dia nari-nari Jawa kayak gini. Yang kesurupan tadi. Iya, Merinding. Kesurupan lagi berarti. kesurupan lagi. Waduh. Gila. Terus dia ngomong pakai bahasa Jawa, sama nyokap gue disautin pakai bahasa Jawa. Oh, Gitu. bisa. Nyambung. Nyokap gue nyambung. emang orang Jawa. Oh, iya. Disautin pakai bahasa Jawa, gue lupa ngomong apa. Intinya nyokap gue akhirnya ngusir pakai bahasa Jawa. Diusir, didoain, akhirnya hilang udah. Oh nggak tahu Udah ya sadar. ngomongnya apa nggak tahu ya. Sadar. Nggak tahu. Nah, pas kejadian nyokap gua sama gua datang ke tempat orang kesurupan ini, itu di rumah cuma ada abang gua sama adik gua. Adik gua lagi tidur. Oh. Nah, abang gua nggak tahu kenapa dia bilang ke nyokap gua, itu kamar yang ditinggalin sama bekas ditempatin sama jangan dikunci pintunya. Jangan ditutup. Dikunci sama nyokap gua.
Nah, ketika gue pergi sama nyokap gue ke rumah yang kesurupan, di kamar oma gue yang ditinggal, ada ngetok tok 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 tok, ada bunyi suara nih. Wih, manggil Itu nyokap lu. saudara gue yang abang ngerasain. Abang yang dengar. Berarti Nah posisinya karena ada adik gue, abang gue nggak, posisi balik lagi, dia nggak bisa kabur nih, adik gue lagi tidur, Oh iya. tapi gue bertahan di situ. ngeri Iya, juga. iya. Ngeri juga. Akhirnya pas udah selesai itu dia bertahan di situ. Diem Nah, aja gitu ya. diem aja sambil ngeliatin pintu kamar Hmm. yang ditutup itu. Nah posisinya ketika udah selesai dari tempat orang kesurupan, gue balik, abang gue baru ngomel-ngomel ke nyokap gue, kenapa ditutup gini. Iya betul. Emang Sampai meninggalnya seperti itu sih. Iya masih Kejadian. ada. kenapa kalau ini ditutup? Ya Dikunci? mungkin takut kesugis atau gimana kali ya. Iya manggil-manggil eh, gitu. Karena kebiasaan di kamar kan kalau mau manggil kan ngetok-ngetok terus Oh. manggil. Enggak, maksudnya kan Mungkin- abangnya kan nyuruh biar nggak dikunci. Iya. Jangan ditutup pintunya, Jangan biar ditutup bisa- lah Oh, iya. intinya gitu. Tapi ternyata malah ya Ditutup. mungkin secara nggak sadar nyokap lu karena udah refleks buru-buru nutup pintu gitu ya. Iya, Secara nggak benar. refleks, secara nggak sadar gitu. Terus ternyata yang ngeri juga ya. Iya. Abang Dari- lu 2 kali malah Oh, iya. ngerasain itu. dari tiba-tiba tapi yang dipanggil Nama maaf ya Yani ya, ini Ah. panggilan mama buat gue. nyokap lu ya. Iya. Mak gue. Denger Yani gitu. Nyokap gua yang dipanggil. Selalu mama yang panggil. Terus itu pas pulang berarti nyokap abang lu langsung cerita tuh ke lu tuh. Besokannya. Oh besokannya. Hmm. Ngeri Tapi juga ya. kalau misalnya posisi pintunya nggak dikunci itu ada kemungkinan manggil juga nggak sih? Kalau misalnya pintunya dibuka aja gitu. Kurang tahu ya, tapi selama masih hidup pintu kamar oma ini selalu ditutup walaupun ada orangnya. Karena kan oma kan udah nggak bisa kemana-mana, mandi pun dipakai kain basah dilap Iya, di iya. situ, jadi kayak ruangannya bau gitu. Jadi emang ditutup biar baunya nggak keluar. Ya, tapi kan yang penting memang masih tetap dirawat gitu loh. Cuma Iya memang untuk masih. karena ya mungkin ini kali ya kayak takut pengalaman yang sebelum di tempat tinggal yang pertama ada orang yang komplain gitu. Ya, Iya. karena bau. Jadi untuk menghindari itu ya mungkin ditutup aja gitu. Karena Tapi yang paling bau itu kayak pipis gitu kan. bukan Kalau orang bukan tua berarti kan. gitu terus. Oke. Ya mungkin Iya, karena pakai pampers. abang pengen itu dibuka biar nggak ini juga sih, biar nggak yang kayak ngerasa kalau masih ada oma di situ. Iya, mungkin ya. gitu. Mungkin maksudnya seperti itu Biar kali ya. nggak Kayak lupa. gitu maksudnya. Karena kita ngerasa masih ada ya. Iya. Gue pernah iseng nih denger adik gue ngadu gitu. Kita kan emang udah nggak satu rumah. Gini masih ada suara oma. Gue main lah ke rumah mama gue tuh. Nah, gue sama kakak gue itu emang paling iseng gitu, kakak gue yang pertama. Matiin lampunya, matiin, tutup kamar oma. Taruh mana HP-mu, kakak gue gitu kan. Kakak gue tuh usil banget laki gitu. Gue nyalain lah kamera HP. Gue apaan sih? Pinjem dulu kata dia. Mau ngapain? Gue masuk kamar nenek gue tuh. Terus sama dia HP-nya diberdiriin nih. Jadi diganjel bantal, terus diberdiriin kamera depan nyala. Udah yuk kita tutup, kata dia gitu. Ih, agak lain nih orang, emang kenapa? Udah diem, kita tungguin tuh emang. Denger tuh suara buk gitu. Waduh, HP gue jatuh tuh gitu. Terus diemin. Iya bener, HP ku jatuh nih pasti. Ku bilang, akhirnya nggak lama, ada berapa menitan gitulah, nggak lama lah. Kakak gue masuk lagi, diambil, iya HP-nya jatuh gitu. Gue ngeliat, oh iya HP yang tadi posisi begini, itu jatuhnya ke depan. Karena kan kamera depan ya, kamera depan begini, jatuhnya ke depan gini. Terus, wah HP gue nih, kameranya nih jatuh dari atas kasur. Jadi dari ini tempat tidur, diberdiriin begini kan, jatuh sampai ke bawah. Wah akhirnya aku setel lagi. Iya loh, ada bayangan itu yang bikin ini HP-nya jatuh. Jadi buk gitu loh, kayak bayangan itu kelebet gitu loh. Oh, kayak nabrak kameranya. Iya betul, kayak begitu gitu. Terus iya loh, nah di situ gue ketakutan gue hapus lah itunya, videonya gitu. Nah nggak lama udah lupa gue tidur besoknya lagi. Nginep di. Enggak, udah pulang. Oh, udah Udah pulang beda tempat gitu. Pas gue buka HP, nggak ada dong, udah gue hapus. Ternyata adik gue, lu ngapain sih ngirim video kayak gini, ini apaan, gelap gitu. Padahal gue nggak ngirim, kan gue hapus. Pas gue lihat, oh iya ada lagi adik gue cewek gitu kan. Pas gue lihat, wah gue nggak ngirim. Tapi memang terkirim dari HP ku. Oh iya. Kan video udah dihapusnya. Udah ku hapus videonya, tapi pas aku baca adekku, lu ngapa ngirim kayak gini? Pas gue lihat, lah siapa yang ngirim? Wah gue gemeter.
Udah di situ gue doa nggak mau iseng lagi. Ngeri juga ya. Maksudnya? Kalau di anime tuh dia punya kaki bunshin sebenarnya. Tapi lu tau nggak orang yang bisa mempelajari ilmu? Ilmu apa? Itu namanya ilmu ajian pancasona. Ajian Ilmu Pancasona. kanuragan tingkat tinggi. Jadi dia bisa mempelajari walaupun misalkan dirinya lagi sakit tertidur, dia itu bisa posisinya bisa menang. Oh. Tapi yang kemana-mana kelihatan nggak? Hah? Yang kemana-mana kelihatan. Kelihatan nampak, bisa diajak ngobrol. Berarti kayak emang itu orangnya Itu gitu. dekat, dekat. Tapi satu asli, satu bukan. Tetapi benar-benar wujud kayak gitu. Kedua kayak gitu bisa ngobrol, diajak ngobrol juga nyambung pikiran sama memori. Kayak dua orang yang sama. berbeda, tapi Bukan. Dua orang sama persis, kembar identik. Oh. Sebetulnya ilmu Pancasona itu harusnya itu ada 5, bisa membelah diri jadi 5. Itu ilmu tingkatan yang udah paling tinggi. Nah itu yang bisa membelah diri jadi 5 itu adalah penciptanya. Setelah turun temurun orang cuma bisa membelah diri jadi 2. Jadi kalau misalkan kayak pernah ada kasus satunya di penjara, satunya bisa kemana-mana. Oh. Jadi Atau- yang aslinya itu yang bebas. Nah yang di penjara itu yaitu setan, tapi benar-benar mewujudkan diri seperti misalkan titiknya ajian itu ya, dia bisa membelah diri, satunya bisa di Jawa, satunya di sini. Itu dengan memori dan pemikiran yang sama, wujud yang sama. Itu namanya ilmu ajian Pancasona. Tapi waduh, orang-orang kayak gitu nggak mudah bikin. Tapi kalau orang zaman dulu kayak gitu mah mungkin aja ya. Kalau Ada. tetap ada kayak makanya Oma tadi bilang katanya yang ada di lakon itu Oma udah gue pikir bisa aja begitu. Oma karena yang wujudnya sehat. bukan wujud serem, wujud Oma. Nah, ya itu Oh, berarti dia punya ilmu itu. kemungkinan bisa jadi. Oh. Oma ngeri berarti itu kali. Oma yang sehat. Bukan, kalau Oma kan wujudnya memang udah nggak bisa ngapa-ngapain ya. Nah, Oma yang bisa pergi ya itu Oma yang palsu nih. Oh. Tapi kan nggak menunjukkan dia berdiri full, Iya. karena kepalanya. Tapi setelah Oma meninggal itu kan tadi si Bone pun langsung ya di besokannya ya yang orang kesurupan apa pas malamnya tadi lu bilang. Sorry gue lupa. Kayaknya Ya, malamnya deh. malamnya. Gue Nah. lupa karena kan habis dari kuburan tuh. Cuman setelah kejadian itu Ada lagi nggak? nyokap gua sampai seminggu nggak tidur rumah ya. Kadang tidur rumah kakak gua, rumah temannya. Kenapa emang? Dan posisiku di situ juga gua tidur di tempat kerja gitu. Jadi seminggu tuh Bukan kadang takut berapa lama sama tuh? Oma ya. kita pulang tuh cuma keganggu. pagi atau siang gitu buat Mandi, beres-beres. beres-beres. Setelah dari pemakaman, itu kalian bener-bener langsung nggak tidur di rumah atau misalnya kalian Enggak, masih tidur. Oh, masih karena keganggu itu, makanya Karena kalian kejadian ada kesurupan itu, Ah, nyokap jadi ngeri. iya. Soalnya Terus kan ada dapat cerita dari cerita abang. dari abang. Dari situ makanya tidurnya nggak di rumah. 1 mingguan itu rumah Sekitar ditinggal. segitu. Tapi nggak yang kemana-mana kan? Maksudnya kayak ada suara Oma di tempat lain gitu nggak ada? Kalau pribadi sih, Berarti kalau karena gue pribadi untuk ngalamin itu kurang menyaksikan sendiri lah ya. Karena kan selama hidupnya gue juga ada nggak di rumahnya. Jadi yang ngerasain itu nyokap. cerita dari abang, Nyokap. nyokap, Oke. sama dari tetangga. Tapi untuk sampai saat ini udah clear lah ya. Udah nggak ada lagi. Udah aman. Udah nggak ada. Aman aja sih, udah lama juga kan meninggalnya. Ya. Tapi itu sempet terkuak nggak kalau Oma tuh pakai apa gitu? Enggak sih, Sampai sekarang nggak? kita nggak nyari tahu lah. Iya, kita nggak nyari tahu Karena karena emang juga pemikiran kita mikirnya Ya udah. lurus-lurus aja. iya. Karena ya udah lu udah meninggal, cuman kejadian itu real sebenarnya selama hidupnya. Oke kawan-kawan. Gila, ini gue cukup ngeri juga ya denger ya. Iya, Gue merinding juga sempat nih. beberapa kali merinding sih dengernya ini. Ada momen-momen yang gue nggak habis pikir gitu itu terjadi. Tapi untuk kedepannya ya kita doakan semoga siapapun dia, siapapun keluarga kita yang udah nggak ada, ya semoga amal ibadahnya diterima seperti itu. Oke kawan-kawan, mungkin cukup sekian ya untuk cerita yang menurut gue ini ngeri juga nih mistisnya ini. Mungkin dari kawan-kawan bakal ada mau sharing-sharing cerita-cerita, boleh tulis di kolom komentar.
atau juga kawan-kawan bisa hubungin kita di nomor yang tercantum di deskripsi kita. Oke, ada tambahan? Jangan lupa saksikan esok cerita yang lebih mengerikan lagi dari narasumber-narasumber kita di Ghost Paris. Oke, kalau begitu gua akhiri untuk podcast kita hari ini. Gua pamit undur diri. Gua Izu. Gue Desi. Gue Kiki. Titi. Oke kawan-kawan, kita ketemu lagi di Ghost Paris selanjutnya. Stay tune terus di Ghost Paris Paris. Oke. Boleh silakan diminum. Ini punya mu? Teman-teman. Lah iya punya gua. Kita berdua aja. Iya. Udah ada.